Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Adam Aksanugraha dan Ilham Latif ingin mempresentasikan guna memenuhi tugas UAS. Untuk tema kali ini jebakan budaya dalam kemiskinan. Perspektif pendidikan untuk pekerjaan sosial, analisis kebijakan, dan penyuluhan sosial. Apa itu jebakan budaya? Sistem nilai norma dan keyakinan yang menghalangi kemajuan individu maupun komunitas secara tidak disadari. Bersifat struktural dan lintas general, memperkuat kondisi miskin melalui pola pikir dan perilaku yang diwariskan. Peran pendidikan. Pendidikan menjadi area utama untuk memutus rantai jebakan budaya dan membuka peluang perubahan sosial. Warisan kolonial. Kolonialisme feodalisme mewariskan pola subordinasi dan vastalisme yang mengukur dalam masyarakat miskin hingga kini. Habitus kemiskinan, konsep pola pikir internal tidak sadar yang terbentuk dari pengalaman kemiskinan dan diwariskan lintas generasi. Isolasi geografis. Keterpencilan wilayah memperkuat homogenetis budaya dan resistensi terhadap perubahan serta akses pendidikan terbatas. Lembaga tradisional. Institusi sosial tradisional sering berperan sebagai agen pelestari jebakan budaya kemiskinan. Mekanisme jebakan budaya. Nilai pendidikan rendah. Pendidikan bukan prioritas utama keluarga miskin di desa. Anak dilihat sebagai aset ekonomi jangka pendek, bukan investasi masa depan. Tekanan sosial. Pernikahan dini dan kerja lebih kuat dari dorongan akademik di lingkungan desa. Teori Culture of Poverty. Inti teori Oscar Lewis, kemiskinan membentuk subkultural dengan nilai fatalisme denutriasi jangka pendek yang diwariskan antar generasi. Kritik struktural. Kemiskinan adalah akibat ketidakadilan sistem dan struktur sosial, bukan semata budaya individu. Resiko victim blaming. Teori dapat disalahgunakan untuk menyalahkan individu miskin atas kondisi mereka sendiri. Posisi profesional. Gunakan kedua perspektif sebagai lensa saling melengkapi untuk intervensi yang efektif. Memahami habitus. Disposisi internal. Habitus adalah pola pikir dan perilaku yang dipelajari tanpa sadar sejak kecil. Cara berpikir otomatis menentukan cara bertindak dan merespon situasi secara otomatis. Durable, tapi bisa diubah. Habitus. Kemiskinan bertahan lama namun dapat diubah melalui intervensi tepat. Intervensi tepat sasaran. Program pemberdayaan harus menyasar habitus, bukan sekedar perilaku permukaan. Modal budaya. Modal ekonomi, sumber daya finansial dan material yang menentukan akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas belajar. Modal sosial, jaringan relasi dan koneksi sosial yang membantu akses informasi dan peluang pendidikan lebih baik. Modal budaya, pengetahuan, gaya hidup, dan kebiasaan yang dihargai sekolah. Anak miskin sering membawa modal yang tidak cocok dengan ekspektasi
institusi. Hidden Curriculum. Definisi hidden curriculum norma dan nilai implisit yang diajarkan di sekolah tanpa disadari. Dampak anak miskin tidak mengenal aturan main tersembunyi ini. Solusi. Sekolah harus jelaskan aturan main dan ciptakan ruang setara bagi semua. Fatalisme dan learned helplessness. Memahami fatalisme. Fatalisme adalah keyakinan bahwa nasib ditentukan di luar kontrol manusia. Individu merasa tidak berdaya mengubah keadaan apapun usaha yang dilakukan. Strategi small wins, strategi intervensi. Bangun keberhasilan kecil secara bertahap. Small wins, siswa yang gagal berulang kali perlu pengalaman sukses untuk memulihkan kepercayaan diri. Learned happiness terjadi ketika seorang belajar bahwa usaha tidak berpengaruh pada hasil. Sering disalahpahami sebagai kemalasan padahal adalah respon psikologis. Jebakan gender. Norma patriarki. Norma patriarki membatasi akses pendidikan perempuan secara sistematis di lintas generasi. Pernikahan dini menjadi solusi budaya atas ketidakpastian ekonomi keluarga miskin. Peran gender kaku. Peran gender tradisional menghambat ekspresi intelektual dan reproduksi kemiskinan antar generasi. Baik, selanjutnya reproduksi sosial kemiskinan. Warisan ketidaksetaraan. Reproduksi sosial dalam kurung Bourdieu, yaitu ketidaksetaraan diwariskan dan dilegitimasi lintas generasi. Poin kedua, modal yang salah. Anak miskin membawa modal budaya yang tidak cocok dengan sekolah yang didesain untuk kelas menengah. Poin keempat, sekolah sebagai mesin reproduksi. Sekolah sering jadi mesin reproduksi ketidaksetaraan, bukan equalizer sosial. Poin keempat, intervensi sejak hulu. Kebijakan harus intervensi sejak hulu, yaitu keluarga dan usia dini, bukan hanya di sekolah. Referensi diambil dari website resmi Kementerian Sosial RI, BPS, dan World Bank Indonesia untuk data kemiskinan terkini. Baik, selanjutnya reproduksi sosial kemiskinan. Warisan ketidaksetaraan. Reproduksi sosial dalam kurung Bourdieu. Ketidaksetaraan diwariskan dan dilegitimasi lintas generasi. Poin kedua, modal yang salah. Anak miskin membawa modal budaya yang tidak cocok dengan sekolah yang didesain untuk kelas menengah. Poin ketiga, sekolah sebagai mesin reproduksi. Sekolah sering jadi mesin reproduksi ketidaksetaraan, bukan equalizer sosial. Intervensi sejak hulu. Kebijakan harus intervensi sejak hulu, yaitu keluarga dan usia dini, bukan hanya di sekolah. Referensi diambil dari website resmi Kementerian Sosial RI, BPS, dan World Bank Indonesia untuk data kemiskinan terkini. Peran bahasa. Hambatan bahasa. Ketidakcocokan bahasa rumah dan bahasa sekolah menciptakan hambatan kognitif dan identitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kedua, kebijakan inklusif. Kebijakan bahasa inklusif mengintegrasikan bahasa ibu sebagai jembatan pembelajaran, bukan hambatan yang harus dihilangkan. Poin ketiga, modal linguistik, yaitu linguistik kapital atau kemampuan berbahasa dominan sangat mempengaruhi akses dan keberhasilan pendidikan anak. Agen perubahan. Yang pertama, agen internal. Tokoh masyarakat, guru inovatif, dan pemuda desa yang kembali menjadi motor penggerak perubahan dari dalam komunitas. Kedua, agen eksternal. Pekerja sosial, penyuluh LSM, dan pendamping desa membawa perspektif dan sumber daya baru untuk mendukung transformasi. Poin ketiga, kunci efektivitas, yaitu legitimasi sosial, kapasitas teknis, pendekatan berbasis aset, hindari paternalisme dan ketergantungan pada pihak luar. Selanjutnya, merancang intervensi efektif.
Yang pertama, culture mapping, diagnosis sebelum resep, yaitu pemetaan budaya sebelum merancang program. Poin kedua, nilai lokal, bekerja dari dalam, yaitu gunakan nilai lokal sebagai titik masuk perubahan. Yang ketiga, multilapis berkelanjutan, yaitu intervensi tunggal gagal, butuh pendekatan berlapis dan jangka panjang. Kapasitas lokal, bangunan kapasitas komunitas untuk kemandirian berkelanjutan. Peran pekerja sosial. Yang pertama, career broker, menjembatani menjembatani sistem formal dan realitas budaya masyarakat, membantu warga memahami layanan pendidikan dan sosial. Yang kedua, advokasi kebijakan, mendorong institusi agar responsif terhadap keragaman budaya dan kebutuhan warga miskin. Yang ketiga, case management, mendampingi individu dan keluarga menghadapi hambatan budaya dalam mengakses pendidikan dan layanan sosial. Yang keempat, pendidikan sosial, meningkatkan literasi hak dan pendidikan warga desa. Hormati self-determination tanpa kompromi keadilan. Peran analisis kebijakan. Poin pertama, membaca data kemiskinan. Identifikasi jebakan budaya dalam data kemiskinan dan pendidikan, analisis pola lintas generasi. Poin kedua, kebijakan responsif. Rancang kebijakan culturally responsif. Hindari kebijakan yang memperkuat jebakan budaya. Poin ketiga, disagregasi data. Pecah data menurut gender, etnis, dan lokal geografis. Temukan disparitas tersembunyi. Poin keempat, evidence based. Bangun basis bukti dengan riset kualitatif dan partisipatif. Data sebagai fondasi kebijakan. Peran penyuluh sosial, yaitu yang pertama, transmisi nilai. Agen transmisi nilai baru tanpa mencabut akar budaya lokal. Yang kedua, teknik komunikasi, storytelling, testimonial, sebaya, dan dialog reflektif. Prinsip entry point, mulai dari kesepakatan bersama, bangun kepercayaan, libatkan media lokal dan tokoh adat. Studi kasus komparatif. Yang pertama, program yang gagal. Program literasi yang mengabaikan konteks budaya lokal menghasilkan partisipasi rendah. Beasiswa tanpa dukungan holistik menyebabkan banyak penerima dropout. Yang kedua, program yang berhasil, PNPM Mandiri, perdesaan sukses dengan partisipasi komunitas. Sekolah perempuan di NTB berhasil mengubah norma gender melalui peer learning. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.